itulah yang disebut dengan orang bakhil, paling bakhil di dunia ini kata Nabi. Sementara kita lupa adanya kita di dunia ini karena wasilah Kanjeng Nabi, perantara Kanjeng Nabi. Adanya kita sampai hari ini karena syafaat daripada Kanjeng Nabi. Syafaat Kanjeng Nabi itu ada di dunia dan nanti yang paling besar di akhirat. Jangan dikira syafaatnya nanti akan diperoleh di akhirat saja. Di akhirat itu syafaatul udma. Tapi syafaat yang kecil itu mulai dari di dunia sudah ada. Bahkan kunci dalam kehidupan, kunci tips-tips dalam kehidupan agar hidup kita ini meraih kesuksesan yang gemilang, itu kuncinya melalui bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Ya, banyak bersolawat. Apalagi ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin. Sibukkanlah ya Allah orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat aniaya, agar mendapat kejahatan dari orang yang zalim lainnya. Kalau ada orang yang mau zalim, mau berlaku aniaya kepada kita, nanti orang tersebut kita minta kepada Allah agar dizalimi oleh orang lain. Jadi nggak jadi. Yang tadi mau berbuat jelek kepada kita nggak jadi. Ya, berbuat jahat kepada kita nggak jadi. Sebab dia sudah keburu terdolimi sama orang lain. Ya. Wa akhrijna min bainihim salimin. Ya. Selamatkanlah kami dan berikanlah jalan keluar kepada kami min bainihim salimin, di antara jalan atau keselamatan itu. Wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Berkah daripada sahabat Nabi dan para keluarganya seluruhnya. Ya. Itu pengantar dari saya. Sehubungan hari ini adalah sebelum UTS kita. Jadi banyak hal yang perlu kalian lakukan, terutama penambahan nilai. Tugas-tugas yang belum ada itu saya lihat di beberapa classroom, itu dia kayaknya sudah mengirim, cuma belum ditugaskan gitu ya, masih ngendep aja beberapa itu, belum tersubmit gitu kira-kira lah. Cek lagi classroom-nya ya. Satu. Kemudian PPT-nya dikumpulkan ke ketua kelas. Record-nya juga di-upload ke YouTube. Record. Terus ini nanti sehubungan terkait diskusi pembelajaran di kelas itu nih poinnya besar, maka bagi yang belum pernah, saya punya catatan siapa-siapa aja yang aktif berdiskusi, siapa-siapa saja yang masih belum begitu aktif berdiskusi, maka momen hari inilah tolong lebih aktif lagi. Demikian, silakan pemakalah atau presentator untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Mohon maaf Bapak, saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Media. Apakah sudah lihat Pak dan teman-teman? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6.
kami akan mempresentasikan mengenai sejarah pemikiran Islam SAP 6. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Lydia Mina Khairunisa, dan teman saya ada yang bernama Jasmine Astrid Nur Sabrina. Pendahuluan ini mengenai awal mula sejarah pemikiran Islam. Pertama-tama, Al-Quran dan hadis merupakan dua rujukan umat Islam. Namun, setelah pasca Nabi Muhammad SAW wafat, teks Al-Quran dan hadis sudah berhenti. Sementara masalah-masalah yang dihadapi umat Islam tak berhenti, bahkan terus bertambah. Hal inilah menjadi tantangan para umat Islam pasca wahyu adalah bagaimana menafsirkan dan memahami wahyu itu untuk kepentingan menyelesaikan masalah-masalah yang melilit umat manusia. Akhirnya penyelesaian masalah hukum pasca Nabi itu diatasi oleh para ulama melalui proses produksi yang bernama usul fikih, di mana usul fikih itu akan melahirkan ilmu fikih. Kemudian ada penyelesaian masalah etik moral melalui tasawuf akhlak, dan penyelesaian soal-soal keyakinan melalui kalam dan filsafat. Dari masing-masing bidang ini akan dibahas satu persatu. Yang pertama ada bidang fikih, usul fikih. Fikih secara etimologi berarti paham atau mengerti. Secara terminologis, fikih ini dimaknai sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah praktis yang diperoleh dari Al-Quran dan hadis-hadis hukum Nabi Muhammad SAW. Definisi lain juga menyebutkan bahwa fikih adalah mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui jalan ijtihad. Fikih ini tak membahas dalil ijmali. Maksudnya dalil ijmali adalah masalah-masalah umum, melainkan dalil tafsili atau secara terperinci. Sebab dalil ijmali ini akan dibahas dalam usul fikih. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa fikih itu merupakan hasil pemahaman seseorang ulama terhadap dalil-dalil tafsili yaitu Al-Quran dan hadis. Fikih ini merupakan produk ijtihad para ulama, maka kebenaran fikih tidak bisa mencapai derajat yakin, tetapi kebenaran fikih itu bersifat zan. Zan artinya dugaan kuat atau 75% benar. Maksudnya adalah fikih ini sudah mendekati yakin atau ilmu yang kebenarannya sudah 100%. Pada zaman Nabi Muhammad ini, fikih itu tidak diperlukan, karena masalah-masalah yang timbul di tengah masyarakat umat Islam pada zaman itu, para sahabat bisa langsung menanyakannya kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad merupakan sumber hukum dalam Islam. Ada salah satu ahli fikih, Ahlu al-Ra'i dari Baghdad yang paling masyhur yaitu bernama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini merupakan pendiri dari mazhab Hanafi. Dalam menggunakan hadis, ia dikenal sangat berhati-hati, karena ia hanya menggunakan hadis yang betul-betul diyakininya sunnah yang orisinal dan bukan sunnah buatan. Kemudian ada ulama hasil tempaan Mekah dan Madinah yang masyhur, yaitu Imam Malik, merupakan pendiri mazhab dari mazhab Maliki. Kitab karya Imam Malik yang paling populer adalah Al-Muwatta. Selanjutnya, ada ulama yang memadukan antara metodologi Ahlu al-Ra'i yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah dan metodologi Ahlu al-Hadis yang dibawa oleh Imam Malik, yaitu bernama Imam Syafi'i atau nama panjangnya adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibni Idris al-Syafi'i. Ia menggunakan ra'yu, tapi tak seluas wilayah ra'yu kelompok Ahlu al-Ra'i yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i telah menulis kitab usul fikih yang bernama Al-Risalah dan juga kitab fikih yang bernama Kitab Al-Um. Beliau ini merupakan pendiri dari mazhab Syafi'i. Kemudian ada mazhab fikih lain yaitu mazhab Hanbali yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini merupakan murid dari Imam Syafi'i yang di bidang hadis. Kemudian ada mazhab Ja'fari yang didirikan oleh Imam Ja'far al-Shadiq di kalangan Syiah. Kemudian yang bidang kedua adalah bidang tasawuf. Bidang tasawuf ini dianggap sebagai obat yang bisa menyembuhkan penyakit hati dan memberi solusi terhadap masalah-masalah psikologis manusia dari dulu hingga sekarang. Jadi inti dari ajaran tasawuf ini adalah tazkiyatun nafs atau memberikan jiwa hati.
Maksudnya adalah tasawuf ini menjurus pada pengertian kesucian jiwa dan kejernihan lahir batin manusia. Atau dapat dikatakan bahwa tasawuf ini sudah ada semenjak permulaan Islam dan dipraktekkan oleh orang-orang pertama yang mengikuti ajaran Islam. Namun pada saat itu tasawuf sendiri belum populer menjadi bahasa keseharian, terlebih menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Kemudian ada firman-firman Allah yang menjadi rujukan para sufi yang membuktikan bahwa tasawuf itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Yaitu ada 7 ayat, namun kita sini akan membahas 3 ayat saja. Yang pertama ada Quran Surah At-Taubah ayat 112 yang berbunyi At-taibunal abidunal hamidunas saihunar rokiunas sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Yang artinya adalah mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Kemudian ayat yang kedua ada Quran Surah Yunus ayat 7-8 yang berbunyi innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa ma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya adalah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Kemudian ayat yang terakhir adalah Quran Surah Al-Sajdah ayat 15-16 yang berbunyi innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkaru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya sedangkan mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sedangkan mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kemudian ada 4 ayat lainnya, yaitu Quran Surah Al-Hadid ayat 20, Quran Surah Al-Nazi'at ayat 37-41, Quran Surah Al-A'lam 14-17, dan yang ketujuh ada Quran Surah Al-Fajr 17-20. Kemudian di slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Jasmine. Oke, di sini kita lihat kalau misalkan muncul sejumlah sufi besar di berbagai kawasan Islam sejak abad ke-2 Hijriah. Yang pertama ada Hasan Basri yang lahir di Madinah pada 21 Hijriah atau 642 Masehi dan meninggal di Basrah pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Kemudian ada Sufyan al-Tsauri yang lahir di Kufah pada tahun 97 Hijriah atau 719 Masehi dan meninggal di Basrah pada tahun 161 Hijriah atau 778 Masehi. Yang ketiga ada Ibrahim ibnu Adam yang wafat pada 161 Hijriah atau 778 Masehi. Yang keempat ada Al-Laits ibnu Sa'ad yang wafat pada 175 Hijriah atau 796 Masehi. Kemudian yang kelima ada Robi'ah al-Adawiyah yang wafat pada 185 Hijriah atau 801 Masehi. Yang terakhir ada Fudlail ibnu Iyad yang wafat pada 187 Hijriah atau 803 Masehi. Nah, selanjutnya pada abad ketiga tasawuf mulai terpola sebagai sebuah ilmu yang sesungguhnya.
karena tidak hanya terpraktik pada hidup bersahaja saja, tetapi ditandai dengan berkembangnya suatu cara penjelasan teoritis. Pada abad ketiga mulai bermunculan karya-karya tentang tasawuf. Yang pertama ada karya Al-Muhasibi dengan bukunya Al-Ri'ayah li Hukuk Allah. Terus ada Abu Sa'id Al-Kharas dengan kitabnya Al-Tariq ila Allah au Kitab Al-Sidik. Yang ketiga ada Al-Junaid dengan karyanya Al-Rasail. Kemudian ada Al-Zud yang dibuat oleh Waqi Ibnu Al-Jarrah. Kemudian ada Abdullah Ibnu Al-Mubarak yang sama seperti Waqi, yaitu Al-Zud, Al-Lahab, dan Ibnu Hanbal yang sama dalam bidang Al-Zud. Kemudian sejumlah pesantren di Indonesia banyak mengajarkan kitab-kitab tasawuf seperti salah satunya yang paling populer, yaitu Ihya Ulum Al-Din, Minhaj Al-Abidin, Bidayah Al-Hidayah yang merupakan karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian bidang ketiga yaitu bidang kalam atau filsafat. Bidang kalam dan filsafat. Bagaimana manusia hadir ke bumi dan bagaimana kehidupan setelah kematian. Pertanyaan-pertanyaan teologis ini telah dijawab dan dibicarakan oleh para teolog Islam atau mutakalimin. Dalam menjawab pertanyaan ini, sebagian besar ulama mengkombinasikan antara penjelasan wahyu dan akal. Al-Quran meminta manusia untuk merujuk pada kitab ini, tetapi juga menggunakan akal budinya. Karena kontak dengan filsafat Yunani, penggunaan akal menjadi sangat dominan dalam pemikiran teologi kaum Mu'tazilah atau aliran teologi yang pertama kali dikembangkan Wasil Ibnu Atta. Wasil Ibnu Atta menyatakan sifat Tuhan merupakan esensi Tuhan, karena sifat Tuhan yang sesungguhnya bukan sesuatu yang mempunyai wujud tersendiri di luar zat Tuhan. Pernyataan ini menjadi doktrin resmi Mu'tazilah, yaitu meniadakan sifat atau nafyu al-sifat. Kemudian teologi waslih ini dikembangkan oleh Abu al-Huzail al-Alaf yang menyatakan bahwa akal manusia masih cukup kuat untuk mengetahui adanya Tuhan dan mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan. Teologi Mu'tazilah mengandalkan kemampuan akal untuk memahami wahyu Tuhan dan terus dikembangkan oleh generasi selanjutnya seperti Al-Nazam, Al-Jahiz, Al-Jubai, Abu Hashim, dan lainnya. Salah satu tokoh yang sangat kuat yang menolak Mu'tazilah adalah Abu Hasan Al-Asy'ari yang dikenal sebagai pendiri Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Asy'ari pada mulanya merupakan pemuka Mu'tazilah yang kemudian penentang utama Mu'tazilah. Ketika keluar dari Mu'tazilah, Al-Asy'ari menyatakan dirinya menanggalkan semua i'tikad yang selama ini diyakininya, seperti menanggalkan pakaian. Dengan tindakannya ini, Al-Asy'ari dikenal sebagai tokoh moderat Islam karena tak hanya bertumpu pada dalil akal, melainkan juga pada nakal yang tak seperti kelompok Jabariyah, Mujassimah, dan Khawarij terlampau harfiah dalam memahami nas Al-Quran dan hadis. Al-Asy'ari juga melibatkan akal dalam menafsirkan sebagian dalil nakli. Kemudian sejumlah ulama berkata, pemikiran-pemikiran Al-Asy'ari ini mengacu pada nilai tawasud, tawazun, tasamuh, dan i'tidal. Banyak yang tertarik pada filsafat tidak hanya pengikut Asy'ari, melainkan pengikut aliran lain. Golongan yang banyak tertarik pada filsafat Yunani adalah kaum Mu'tazilah seperti Abu al-Huzail, Al-Jahiz, Al-Jubai,
dan lain-lain yang membaca buku-buku filsafat Yunani dan memberikan pengaruh dalam pemikiran-pemikiran teologi mereka. Kemudian di sini ada filosof kenamaan. Yang pertama itu ada Abu Yusuf Yakub Ibn Ishaq Al-Kindi yang lahir di Kufah pada tahun 796 Masehi dan wafat di Baghdad tahun 873 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Nasr Ibnu Tarkan Ibnu Uslak Al-Farabi yang dimana kedudukan Al-Farabi ini demikian tinggi karena disebut guru kedua setelah Aristoteles. Al-Farabi menulis sejumlah buku tentang logika, ilmu politik, etika, fisika, ilmu jiwa, metafisika, kimia, musik, dan sebagainya. Falsafahnya yang terkenal adalah falsafah emanasi, yaitu segala sesuatu yang ada memancar dari zat Tuhan melalui akal-akal yang berjumlah 10 itu. Bukunya dalam bidang politik yang dikaji hingga sekarang adalah Ara Ahwa Al-Madinah Al-Fadilah. Sekian dari presentasi kelompok 6. Kami buka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Aku izin nanya deh. Boleh nggak? Boleh, sebentar. Cuman mau nanya ini aja sih, kan tadi dari 4 mazhab itu kenapa alasan Indonesia pakai mazhab Syafi'i, lebih cenderung pakai mazhab Syafi'i? Dan mungkin itu aja, makasih. Aku izin tanya, Bu. Boleh? Pertanyaannya apa, Faiza? Okay. Tadi kan dibilang kalau misalnya ilmu fikih itu adalah tafsiran dari para ulama. Nah, gimana sih kita bisa tahu kalau misalnya ilmunya itu emang benar dan terpercaya serta bisa kita ikutin ajarannya. Sementara apalagi di zaman ini kayak banyak banget kan ilmu-ilmu atau ajaran-ajaran Islam yang kayak tersebar luas tanpa diketahui keaslian dan kebenaran isinya gitu. Mungkin ada sumber yang terpercaya untuk ilmu fikih itu sendiri. Makasih. Terima kasih Faiza dan Najmul tadi yang nanya ya. Ada lagi? Aku mau nanya. Aku izin bertanya dong. Siapa dulu? Nadia dulu, boleh? Oh, yaudah. Izin nanya terkait tadi mazhab. Seberapa penting kita mengikuti suatu mazhab dan bagaimana menyikapi suatu perbedaan dalam mazhab itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih ya Nadia. Lanjut Nadira. Aku mau izin nanya, tadi kan ada di bidang tasawuf bisa sebagai obat psikologis atau penyakit hati. Itu pengaplikasian bidang tasawuf dalam mengobati penyakit hati kayak gimana ya? Masih belum paham, maaf sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Nadira. Ada lagi yang bertanya? Aku izin bertanya. Ya boleh, Faiza. Tadi kan Imam Abu Hanifah menggunakan hadis yang diyakininya orisinal. Nah, bagaimana cara kita agar mengetahui keabsahan atau orisinal suatu hadis itu? Terima kasih. Terima kasih Faiza. Karena udah 5 pertanyaan, kita tutup dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lain bisa setelah sesi jawabnya. Terima kasih semua. Mohon maaf Bapak, tolong beri waktu kita untuk berdiskusi ya Pak.
Ini sesi pertanyaannya. Tolong pertanyaannya ditampilkan. Iya Pak, sebentar Pak. Pemateri ini lagi nunggu jawaban ya? Iya Pak. Oke, sambil nunggu jawaban silahkan diputar VTR itu yang sudah saya kirimkan di WA Group. Oke. Oke Pak, sebentar Pak. Bisa Lydia? Bisa Pak, lagi loading Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'ba'du. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran Islam. Kalau kita berbicara mengenai pemikiran di dalam Islam, saya kira seluruh pemikiran di dalam Islam itu fondasinya adalah Suaranya kok double-double ya? Jadi seluruh jenis pemikiran Saya suaranya double. tegak di atas fondasi yang disebut dengan Al-Quran dan hadis. Karena kita tahu Al-Quran dan hadis itu menjadi rujukan umat Islam. Diperbesar, Mbak. Nah, makanya tidak boleh ada pemikiran yang disebut sebagai pemikiran yang tidak berbasis kepada Quran dan hadis. Layar YouTube-nya Itu di-full-kan. sebabnya sejumlah tafsir terhadap Quran dan hadis terus diberikan. Layar Pada zaman YouTube-nya Rasulullah full Sallallahu Alaihi screen. Wasallam memang kita tahu bahwa Rasulullah itu disebut sebagai marji'ut tasyri' wahda, sebagai rujukan hukum satu-satunya. Artinya kalau ada persoalan menyangkut tafsir terhadap Quran, para sahabat tidak perlu bertanya kepada yang lain, cukup bertanya kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu berfungsi sebagai mufassir terhadap Quran. Nabi yang diberi mandat oleh Allah untuk menjelaskan makna-makna Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran perlu dijelaskan? Karena kita tahu tidak seluruh hal diatur secara rinci di dalam Quran. Misalnya, di dalam Quran kita diperintahkan untuk mendirikan salat. Allah berfirman di dalam Quran, aqimus salata wa atuz zakata wa atimul hajja wal umrata lillah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, sempurnakan haji dan umrah. Tapi bagaimana cara kita melaksanakan ibadah salat? Bagaimana cara kita melaksanakan haji? Apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak dijelaskan secara rinci di dalam Quran. Maka hal-hal yang demikian itu dijelaskan di dalam hadis. Jadi hadis berfungsi sebagai tafsir terhadap Al-Quran, berfungsi sebagai mubayyin yang menjelaskan Al-Quran. Tapi sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran bergerak sendirian tanpa didampingi oleh Nabi sebagai mufassir resminya. Dan kita untuk menafsiri Al-Quran, kita tidak bisa lagi bertanya kepada Nabi. Itu sebabnya kemudian muncul yang disebut dengan tafsir sahabat. Nanti yang disebut dengan tafsir para tabi'in, kemudian tabi'in sampai sekarang. Nah, karena jarak kita makin jauh dengan Nabi, maka kita membutuhkan apa yang disebut sebagai metodologi untuk menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Quran ini berbahasa Arab, maka kita untuk menafsirkan Quran pertama-tama harus tahu bahasa Arab. Kita tidak mungkin untuk menafsirkan Al-Quran kalau kita tidak tahu bahasa Arab. Tapi tahu bahasa Arab juga tidak cukup, kita harus tahu sebab turunnya ayat itu. Kalau menyangkut hadis Nabi, kita juga harus tahu sebab hadirnya, sebab diucapkannya hadis itu oleh baginda Nabi. Nah, secara umum umat Islam harus mengerti bahwa Quran itu kalau dipecah kurang lebih ada 4 kategori. Yang pertama, Quran mengandung apa yang disebut dengan tarikh, sejarah atau kisah. Kisah-kisah yang ada di dalam Quran bukan hanya menyangkut
kisah umat-umat sebelum Rasulullah, tapi juga menyangkut kisah bagi kita yang ada sekarang yang sedang live pada zaman Nabi. Makanya ada pujian terhadap orang-orang muhajirin dan pujian terhadap orang-orang ansar. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Itu pujian terhadap orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi yang pertama adalah sejarah. Yang kedua, di dalam Quran juga mengandung akidah dan akhlak. Nah, menyangkut akidah dan akhlak inilah nanti kemudian para ulama mendiskusikan, menafsirkannya terkait dengan ayat-ayat itu. Makanya kemudian muncul yang disebut dengan beberapa jenis kelompok yang menafsirkan ayat-ayat akidah atau ayat-ayat kalam. Kalau kita baca sejarah, kita mengenal ada yang disebut dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang disebut dengan kelompok Mu'tazilah, ada yang disebut dengan kelompok Khawarij, Murji'ah, dan lain-lain. Kelompok-kelompok ini mencoba untuk menafsirkan ayat-ayat akidah di dalam Quran, sehingga terjadilah perselisihan menyangkut bagaimana cara kita untuk memahami Allah, cara kita menafsirkan sifat-sifat Allah. Itu yang dimaksud dengan tafsir terhadap ayat-ayat akidah atau ayat-ayat akhlak. Tapi bagaimana dengan sistem pemerintahan pada zaman Nabi? Ada pertanyaan yang cukup menarik. Hal kana ta'sisun nabi li daulatin siyasiyah juz'an min risalatihi amla? Apakah tindakan dan perilaku politik Nabi di Madinah menjadi bagian dari risalah kenabian atau tidak? Kalau dia menjadi risalah kenabian, maka mengikat kepada umat Islam. Tapi apa yang terjadi sekarang, seluruh jenis pemerintahan di dunia Islam akhirnya berbeda-beda karena mayoritas umat Islam tidak memandang sistem pemerintahan itu menjadi bagian dari risalah kenabian. Pernah ada masa di mana umat Islam menggunakan sistem khilafah misalnya. Tapi kita di Indonesia menggunakan apa yang disebut dengan negara bangsa. Jadi Quran hanya menjelaskan kerangka etik moralnya, Nabi menyontohkannya, dan kemudian bentuk pemerintahannya bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi tafsir, kemudian ada akidah dan akhlak yang melahirkan ilmu kalam, kemudian ada hukum yang melahirkan beragam pandangan fikih, kemudian ada etika di dalam berpolitik. Nah, ada juga yang disebut dengan tasawuf. Tasawuf itu sebenarnya kata tasawuf kalau kita cari di dalam Quran dan hadis tidak kita ketemukan. Yang ada di dalam Quran itu adalah tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa. Jadi tasawuf itu basisnya juga adalah Quran untuk kepentingan menyucikan jiwa. Dari mana sebenarnya tasawuf ini jejak tradisionalnya diperoleh? Ya dari perilaku para sahabat. Ketika Rasulullah baru saja meninggal dunia, para sahabat itu ada yang berkonsentrasi kepada mengatur pemerintahan sepeninggal Nabi, tapi ada para sahabat yang mengkonsentrasikan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak mengurusi mengenai pemerintahan. Mereka ada prodi fikih dan lain-lain banyak sekali. Inilah yang mestinya diketahui oleh para mahasiswa yang jejaknya kepada Ibnu Taimiyah. Jadi Ahmad bin Hambal, kemudian Ibnu Taimiyah, nanti kepada Ibnul Qayyim al-Jauziyah, dan seterusnya ke bawah.
Jadi pandangan Ibnul Qayyim al-Jauziyah begitu. Isi dari Quran adalah keadilan. Pertama, keadilan di bidang hukum, kekayaan itu tidak boleh menumpuk di kalangan para konglomerat saja, harus dicairkan sampai ke level bawah, maka kemudian ada yang disebut dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Tapi zakat itu tentu berbeda dengan pajak, karena objek antara zakat dengan pajak itu berbeda. Kalau saya punya rumah yang saya tempati, saya tinggali, itu tidak menjadi objek zakat, tapi menjadi objek pajak. Kendaraan yang saya miliki, hanya saya pakai saja ke kantor bekerja, itu menjadi objek pajak, tapi tidak menjadi objek zakat. Ada ide-ide yang muncul belakangan, bagaimana kalau pajak itu kita niati sebagai zakat. Akhirnya pikiran-pikiran para ulama terdahulu yang hidup di dalam kurun waktu dan konteks tertentu, belakangan coba dikontekstualisasi. Karena ketika Imam Syafi'i merumuskan sebuah fikih, hadhil ummah fi ra'si mi'ati sana, sesungguhnya Allah akan membangkitkan agama ini di setiap 100 tahun, man yujaddidu amrodiniha, orang yang melakukan pembaharuan terhadap pemikiran Islam. Dulu ada Jalaluddin As-Suyuti, ada Izzuddin Ibnu Abdissalam, ada Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ada Al-Isfirayini, ada Imam Syafi'i, ada Umar Ibnu Abdul Aziz, dan seterusnya, itu para pembaharu. Nah, itu di setiap lokasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Ya, lanjutkan saja. Sekarang kelompok kami ingin menjawab pertanyaan dari para audiens. Oke, pertama saya ingin menjawab pertanyaan dari Nadira. Apa maksud dari tasawuf sebagai obat penyakit hati? Jadi tasawuf ini salah satu cabang ilmu atau bidang ilmu ini yang membahas masalah tentang perilaku manusia, terutama yang menyangkut pada permasalahan hati. Karena hati ini kan merupakan sebuah penyimpangan. Jadi kalau misalnya terus terus terjadi masalah itu terjadi di hati, pasti akan berdampak buruk pada manusia itu sendiri. Jadi tasawuf sendiri ini dapat mengobati penyakit hati melalui terapi-terapi seperti taubat, syukur, sabar, dan juga tawakal. Jadi bidang tasawuf ini gimana sih cara untuk bisa mengobati penyakit hati? Yaitu dari empat terapi tadi. Yang pertama adalah taubat, yaitu kembali kepada Allah setelah melakukan maksiat. Yang kedua ada rasa syukur. Yang ketiga ada sabar. Dan juga yang keempat adalah tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nadira? Menjawab banget, makasih ya kelompok 6. Makasih kembali Nadira. Selanjutnya di sini
Saya akan menjawab pertanyaan dari Najmul, mengapa mazhab Syafi'i lebih dominan di Indonesia? Menurut kelompok kami, menurut Direktur Aswaja, menurut kelompok kami, kenapa? Karena kondisi Indonesia pada saat itu di Tanah Jawa, memang para pendakwa yang menyebarkan ajaran Islam itu telah bermazhab Syafi'i. Sehingga mazhab Syafi'i ini menjadi salah satu mazhab yang diikuti oleh oleh orang-orang di Indonesia. Tetapi tidak hanya mazhab Syafi'i. Jadi kayak mazhab Syafi'i inilah yang dibawa oleh para pendakwa atau para syekh atau para syekh yang datang ke Indonesia pada zaman kerajaan Islam atau enggak pada zaman dulu yang menyebarkan agama Islam. Syekh, bukan Syekh. Syekh. Syekh, para ulama, para ulama aja. Para ulama bermazhab Syafi'i terlebih dahulu dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Apakah menjawab, Najmul? Iya, makasih. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anadia. Bagaimana cara kita menyikapi perbedaan di antara keempat mazhab tersebut? Nah, caranya itu bahwa kita harus memilih mazhab yang menurut kita itu benar atau memegang yang hak. Artinya, apakah mazhab itu bertentangan dengan yang hak atau tidak? Jika bertentangan, maka wajib melepas diri dari mazhab tersebut. Mazhab kan berbeda-beda. Cara menyikapi lainnya bahwa kita tidak boleh menjunjung satu mazhab saja. Misalnya Anadia menjunjung tinggi mazhab Syafi'i, terus kita Anadia itu tidak boleh terlalu membangga-banggakan mazhab itu, karena dari perbedaan mazhab itu tidak bersifat mutlak dalam segala hal. Juga kita harus mengetahui apakah pandangan yang dihasilkan dari semua mazhab itu benar atau tidak berdasarkan sesuai dari ajaran Al-Quran. Itu juga mengikuti pandangan mazhab tersebut tidak dalam kerangka untuk memastikan 100% pandangan tersebut benar dan salah, melainkan dalam kerangka tarjih dan golabat zan. Dengan kata lain, kita punya dugaan kuat bahwa hukum yang kita ambil dan ikuti itu adalah dalam masalah tertentu adalah hukum Allah bagi kita dan juga orang yang menyatakannya terlepas dari siapa yang menyatakannya. Namun jika kemudian terbukti salah, hukum itu pun dianggap marjuh dan lemah sehingga mazhab itu harus ditinggalkan. Jadi begitu Anadia, bagaimana? Apakah jawabannya sudah? Udah kok. Makasih ya jawabannya. Makasih kembali Anadia. Kemudian saya menjawab pertanyaan dari Faizah, bagaimana kita bisa mengetahui keabsahan dari suatu sunnah, karena dikatakan dalam materi bahwa Imam Abu Hanifah hanya menggunakan sunnah yang orisinil. Saya menemukan sumber bahwa diriwayatkan oleh Syaimari dan Al-Khatib Al-Baghdadi dari Yahya bin Surais, yang mengatakan bahwa dia pernah mendengar Abu Hanifah berkata, saya mengambil hukum berdasarkan kitab Allah, jika tidak ada maka dengan sunnah Rasulullah, jika tidak ada maka dia mengambil perkataan dari sahabat-sahabat. Saya pilih perkataan mereka dan meninggalkan yang lain. Saya keluar dari perkataan mereka, pasti mengambil perkataan lainnya. Jadi maksud di sini adalah Imam Abu Hanifah ini menggunakan sunnah yang orisinal yang benar-benar dari perkataan dari para sahabat yang sudah terpercaya. Yang sunnah-sunnah yang sudah dipercayai periwayatannya. Seperti
Hal ini sudah pernah dijelaskan oleh kelompok 3 atau 2 mengenai ilmu hadis. Ada kriteria yang menentukan bahwa hadis itu sahih atau tidak. Yang pertama ada ketersambungan sanad, kedua ada perawi adil atau kredibilitas, hafalan perawi kuat, dan tidak ada syadz. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui keabsahan dari suatu sunnah? Kita harus mengetahui bagaimana ketersambungan sanad dari hadis tersebut, terus juga bagaimana perawi adilnya, dan perawi itu apakah hafalannya kuat atau tidak. Begitu, Faiza, bagaimana? Baik, cukup mengerti. Terima kasih, Maina. Terima kasih kembali, Faiza. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan Faiza, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui ilmu fikih itu ajarannya benar atau tidak. Nah, menurut kami itu kita tuh harus kayak mempelajari ilmu fikih itu tidak hanya dari satu sumber ataupun satu ajaran doang, tetapi kita harus mempelajari ilmu fikih itu dari Al-Quran, sehingga ajaran yang kita pelajari itu benar dan tidak bisa dipelajari oleh diri kita. Jadi kayak harus dibandingin juga harus disesuaikan juga dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran, sehingga keabsahan atau original ilmu itu bisa dipahami dengan benar. Apakah menjawab? Iya, menjawab. Terima kasih kelompok 6. Baik, Pak Subur, pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab semua. Maaf, tapi masih boleh bertanya tidak ya? Boleh. Boleh. Tanya mau bertanya apa? Oke. Teman-teman, saya izin bertanya ya. Kan kalau ulama-ulama pembuat mazhab fikih itu kan pasti sudah terpercaya dan memiliki ilmu yang nggak tanggung-tanggung kan. Nah, ada yang namanya Imam Ja'far Asy-Syadiq. Dia dikenal dengan paham tadi mazhab Syiah ya. Lalu kenapa itu diakui padahal Syiah pada saat ini dapat dibilang menentang dari ajaran agama Islam gitu. Terima kasih. Terima kasih, Tania. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, boleh Lydia? Boleh. Oke, tadi seperti yang sudah dipaparkan bahwa salah satu ilmu yang dibahas oleh Islam itu juga filsafat. Tapi di zaman sekarang filsafat sendiri ini terkesan seperti dua hal yang berbeda itu dari agama. Bahkan secara sempit, filsafat itu mempertanyakan soal eksistensi dari keberadaan agama itu sendiri. Nah, menurut kalian mengapa ada pergeseran pemahaman terkait filsafat di zaman sekarang? Terima kasih. Terima kasih, Salsa. Ada yang ingin bertanya lagi? Pertanyaan lagi. Mohon maaf, Lydia sama Jasmine mau izin nanya. Di era modern seperti ini kan manusia seringkali terbiasa akan godaan dunia dan abai akan akhirat gitu ya. Jadi manusia hanya mementingkan sesuatu yang tampak lahiriah saja, batiniah dan juga kesadaran akan spiritualitasnya tuh kurang. Nah, pada hal ini bagaimana peran tasawuf dalam era modern seperti sekarang ini? Terima kasih. Terima kasih, Fernira. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya, Mina. Iya, silakan, Randy. Kan tadi dalam presentasi kalian menjelaskan terdapat berbagai macam mazhab, seperti mazhab Syafi'i dan mazhab lainnya. Kenapa dalam Islam itu terdapat perbedaan mazhab itu? Bukan kita sebagai umat Islam harus bersatu gitu.
Makasih Randy. Ada lagi? Sudah ya, kalau begitu tutup dulu ya pertanyaannya. Bapak mohon maaf, tolong berikan waktu kami untuk berdiskusi terlebih dahulu ya Pak. Ini hadir semua enggak? Mohon info, hadir semua atau Hadir, tidak? Pak. Hadir, Pak. Oke. Sambil nunggu jawaban saya absen ya. Nur Sifa Zahra. Saya panggil 3 kali doang. Nur Sifa Zahra. Kalau tidak jawab maka dianggap tidak hadir. Nur Sifa Zahra Yuyandra. Ada nggak di kelas ini? Randy? Sebentar Pak, saya cek dulu. Siti Najma Arikah. Hadir, Pak. Oke. Anis Al-Karim. Hadir, Pak. Oke. Tania Lulani. Hadir, Pak. Pak, maaf Randy. itu tadi Nur Syifa ada bermasalah sama mic-nya katanya, Pak. Oke. Jasmine Astrid. Hadir, Pak. Fernira Ramadini. Hadir, Pak. Faiza Safinatun Naza. Hadir, Pak. Najmul Iqlima. Hadir, Pak. Salsa Husnul. Hadir, Pak. Anadia Ayuning Tias. Hadir, Pak. Adinda Puspita. Hadir, Pak. Samira Rosa. Hadir, Pak. Handini Kusuma. Hadir, Pak. Lydia Meina. Hadir, Pak. Nazwa Zafira. Hadir, Pak. Faiza Khairunisa. Hadir, Pak. Nadira Keisa. Pak, mohon maaf untuk Nadira Keisha tadi hadir, cuma karena kondisi jaringan internetnya yang nggak stabil, jadi belum bisa masuk lagi, Pak. Itu perjalanan dari mana dia itu mau ke UI? Dari Bandung, Pak. Sendiri lagi? Berdua sama temannya, Pak. Emang hari ini? Iya, Pak, udah dijadwalkan hari ini. Sama kalian juga? Enggak, Pak, itu yang untuk di luar kota. Di luar kota. Titip ke temennya terus
kirim by JNE apa-apa atau apa, nggak bisa gitu ya? Mungkin sudah dijadwalkan tapi itu. Iya. Sudah. Ya, makasih Pak. Oke. Dilanjut materi. Pemateri udah siap jawab? Mau saya bantu? Belum Pak, lagi masih mencari materi. Oke. Makanya ada pertanyaan, mau dibantu apa tidak? Karena kita mengingat waktu. Boleh Pak, tetapi saya tulis pertanyaan yang terbaru terlebih dahulu ya Pak. Iya. Tadi ada pertanyaan dari Randy lah, dari Randy. Mengapa ada kemajemukan madhab gitu ya? Nah, Al-Quran kita satu, hadis juga ada beberapa, betul-betul hadis. Dari Al-Quran itu butuh interpretasi melahirkan sebuah produk hukum. Coba, ayat Al-Quran yang mana yang menjelaskan mengenai hukum wajibnya sholat? Ada nggak di dalam Al-Quran yang mengungkapkan redaksi kata dalam Al-Quran, inna sholata wajibatun, gitu? Ada nggak? Sepanjang pemahaman saya, sependek pemahaman saya membaca Al-Quran, itu nggak ada kata-kata bahasa Arab di dalam Al-Quran, inna sholata wajibatun, sesungguhnya sholat itu wajibatun. Lalu kita memilihnya di mana itu? Ya, nah itulah membutuhkan ijtihad oleh orang-orang yang memiliki kapasitas. Wajibnya sholat itu ada ayat, aqimus sholata wa atu zakat. Aqimu. Nah, itu dipreteli lagi secara interpretasinya untuk menafsirkannya sehingga melahirkan produk ilmu fikih. Sholat itu wajib, aqimu itu fi'il amar. Perintah. Yang dimana-mana ada kalimat bunyinya perintah itu menunjukkan wajib. Kalau sholat itu lafadznya perintah, maka sholat itu wajib. Dan seterusnya. Begitupun sholat, zakat, puasa. Sholat ayat puasa coba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kamu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba. Kutiba itu berasal dari kata apa? Bukan langsung diwajibkan itu kutiba itu. Ya. Kutiba ya. Dari interpretasi seperti itulah nanti akan melahirkan berbagai pandangan. Jadi intinya hanya orang-orang yang memiliki kapasitas yang bisa memiliki pandangan. Jadikan perbedaan itu sebagai rahmat, bukan malah perpecahan. Ya, sebetulnya kan imam madhab yang 4 itu diakui dalam kesepakatan ulama, memang beliau memiliki kelebihan dalam bidang ilmu pengetahuan agama. Kita yang sudah 15 abad lebih tidak bertemu dengan Rasul, itu mau belajar bagaimana mengenai agama. Sahabat, jangankan Rasul, sahabat, pengikut-pengikut Rasulnya saja kita tidak ketemu.
Kalau kita tidak itba mengikuti imam madhab itu, mau bagaimana kita sholat, mau gimana kita bisa zakat, mau bagaimana kita bisa puasa. Nah, itu intinya perbedaan adalah rahmat. Saling melengkapi, tidak boleh mencaci. Toh sama-sama memiliki dasar argumentasi. Ya, yang boleh berbeda itu adalah masalah furu'iyah. Tetapi masalah usuliyah yang pokok, seperti sholat pokok, seperti zakat pokok, seperti puasa pokok, haji pokok, dan seterusnya beberapa hal-hal yang pokok, itu tidak bisa dirubah. Tetapi hal-hal yang sifatnya furu'iyah, hal-hal yang sifatnya bagian dari cabang dari yang pokok-pokok itu interpretatif. Makanya di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan ulul albab yatafakkarun. Kita disuruh mikir. Alladzina yatafakkarun, tatadakkarun, tatadabbarun. Itu ayat-ayat yang secara langsung memerintahkan kepada manusia untuk kreatif, untuk berpikir dan lain sebagainya. Saya kira itu. Kemudian pertanyaan mengenai tasawuf modern, Fernira ya. Tasawuf modern, Fernira, hari ini mudah gampangnya itu di tengah milenial bagaimana mengimplementasikan pola tasawuf modern. Paling mudah saja. Kita jangan melihat misalkan kalau perempuan itu harus bisa kayak Robi'ah al-Adawiyah gitu ya. Robi'ah al-Adawiyah itu sufi terbesar di golongan perempuan. Ya. Robi'ah al-Adawiyah, makomnya jauh sekali. Tapi kalau kita itu, ya semuanya ini untuk milenial. Kita hari ini untuk bertasawuf modern di tengah-tengah kaum milenial mudah sekali. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sedang nongkrong dengan teman-teman tongkrongan, datang waktu duhur, kita sholat duluan. Karena kalau mau ngajak, nggak enak, kita sholat duluan, izin ya ke toilet. Ya, itu bagian dari implementasi tasawuf modern. Setelah sholat kita dzikir, kita berdoa, itu bagian. Contoh lagi, kita punya medsos. Ya, kita punya medsos. Sebetulnya kita ingin update status-status yang memojokkan salah satu pihak. Misalkan ini di jurusan administrasi. Ini kita melihat, misalkan melihat berita informasi yang bikin kita geram gitu. Kita ingin update status yang memojokkan salah satu pihak, tapi kita menahan diri. Tapi kita berusaha berpikir ulang gitu, untuk apa gitu dan lain sebagainya, ini penting atau tidak. Nah, menahan diri dari perilaku yang nanti menimbulkan mafsadat, kerusakan, ketidakbaikan, itu bagian dari pola implementasi tasawuf modern. Bakti kita kepada orang tua itu adalah implementasi dari tasawuf modern. Hormat kita kepada guru, dosen, itu bagian dari implementasi tasawuf modern. Di tengah orang-orang, anak-anak milenial itu bermain dan lain segala macam, banyak nongkrong ini itu, kita banyak di rumah, hadir ke majelis ilmu, itu bagian dari tasawuf modern. Yang bisa saja oleh kita. Misalkan kita punya amalan sehari-hari, makanya saya mengajarkan sholawat, baca sholawat. Ini ada sholawat tibil qulub, sholawat minta kesehatan. Ini ada sholawat askil, baca itu. Ketika kita sudah mulai mengamalkan sedikit-sedikit, itu sudah mulai masuk kalian menerapkan pola tasawuf di dalam kehidupan modern. Sebisanya duduk dari hal-hal yang terkecil. Silahkan kalian lakukan. Untuk laki-laki, sholat 5 waktu kalau bisa di masjid. Itu sudah hebat. Randy ya, jangan cuma sholat Jumat aja yang di masjid. Ya,
Sholat Jumat wajib di masjid karena nggak bisa sendirian. Tapi kalau misalkan tidak ada kuliah dan tidak ada kegiatan yang lain, silahkan ke masjid. Kalau jauh pakai motor, kalau jauh pakai sepeda, dan lain sebagainya. Itu adalah pola perilaku tasawuf modern. Ya, intinya tasawuf itu kita berusaha dekat dengan Allah, kita berusaha mensucikan diri kita supaya kita tenang. Belajar kita pengen tenang dari sekarang. Jangan menunggu setelah tua, setelah udah nikah, punya anak, kita pengen tenang. Setelah kita punya duit banyak, kita pengen tenang. Salah. Orang yang punya duit banyak hari ini, tetapi dia tidak membentuk karakter dirinya, bingung dia. Percuma punya duit banyak, tetapi kehidupannya tidak tenang. Ya, percuma punya duit banyak, tapi hidupnya nggak tenang. Kemana-mana harus pakai bodyguard dan lain sebagainya. Nggak tenang itu. Ya, demikian. Ada lagi nggak? Fernira, Sasa, filsafat. Oh, ajaran filsafat ya. Filsafat dulu Mbak, kalau dulu filsafat di abad ke-16-17, masa Turki Utsmani lah. Turki Utsmani mau runtuh ya. Abad antara 16 sampai 19 itu para ulama kita berbicara filsafat itu jangan terlalu banyak digandrungi. Karena apa? Karena ketika itu Barat sudah mulai golden age. Pemikiran filsafat Barat itu luar biasa. Ada Karl Marx, ya, teori sosialisnya, ini dan itu. Wah, itu filsafat para filosof Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rus, Al-Ghazali itu tersisihkan karena sudah habis masanya, peninggalan-peninggalannya. Intinya berfilsafat itu penting. Boleh kalian berfilsafat itu boleh, tapi berfilsafatlah sesuai dengan koridor-koridor syariat dan koridor-koridor normatif. Itu penting filsafat itu. Cara melatih berpikir kita. Gampangannya seperti itu. Kemudian Imam Ja'far ya, Imam Ja'far. Ini adalah sekte di dalam Syiah. Awal-awal Syiah itu dibentuk oleh pendukungnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Ini politik Islam ya, masuknya politik Islam. Pendukungnya Ali bin Abi Thalib, ya bahkan dari sekte ya, sektenya banyak nanti di dalam Syiah itu Mbak, ada Ja'fariyah, ada yang saya ketahui ada 12 sekte di dalam Syiah. Itu kalau sudah 12 sekte dalam Syiah ini, nanti masing-masing sekte kecil itu memiliki pandangan-pandangan yang lain. Namanya kan kita sekarang temanya sejarah pemikiran Islam. Minimal kita tahu saja dulu. Nah, di dalam Islam juga terdapat politik Islam yang nantinya lahirlah pemikiran-pemikiran Islam. Ada satu kaidah, kullu ra'sin ra'yun. Setiap kepala individu ra'yun, memiliki ra'yu, memiliki pemikiran. Maka pemikiran itu harus kalau misalkan dari tokoh-tokoh besar, ya harus dihormati. Pemikiran bantah dengan pemikiran lagi. Tulisan bantah dengan tulisan lagi ya. Ketika kalian menemukan hal-hal yang kontradiktif, jika itu pemikiran harus dibantah dengan pemikiran. Jika itu dalam tulisan, maka harus dibantah dengan tulisan dan buku-buku yang lainnya. Demikian mungkin jawaban singkat saya, karena kalau dibahas satu persatu dan detail panjang sekali. Baik, terima kasih Pak Subur karena telah membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Mungkin sudah tutup saja kali ya Pak presentasinya, atau bagaimana Pak? Ya, silakan tutup.
Sekian dari kelompok 6. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dengan berakhirnya pemateri barusan, maka berakhir pula rangkaian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Mohon dipersiapkan minggu depan itu kita akan UTS. Ya, kita menunggu ya. Pada hakikatnya nanti tolong Mas Randy dan Mbak Faiza update informasinya di akun emas kalian. Ya, teman-teman silakan update informasinya di akun emas kalian karena saya sebagai dosen pengampu pada prinsipnya sudah membuat soal dan mengirim kepada koordinator pusat. Tinggal menunggu informasi dari pusat saja ya, dari pusat UI-nya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kelancaran, keberkahan dalam menuntut ilmu, dalam kuliah kita, seluruh mata kuliah diberikan hasil yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.